Selamat datang di Serutron.com. Kembali dengan saya Dario. Dan kali ini saya hendak memberitahu Anda mobil-mobil listrik yang saya tunggu kedatangannya di Indonesia. Kalau Anda ATPM pemegang merek yang saya sebut, tolong consider untuk mendatangkannya ke Indonesia. Oke, kalau gitu saya mulai dari yang pertama. VW ID3 atau salah satu seri ID-nya VW. ID merupakan seri khusus mobil listrik dari VW. Kenapa saya tunggu? Karena di antara pabrikan Eropa lainnya, VW salah satu yang paling serius mengembangkan mobil listrik. Ini semua dimulai dari kasus Dieselgate yang dialami VW. Menyerah dengan mesin diesel, VW langsung memindahkan fokusnya ke pengembangan mobil listrik. Sekarang ini seri ID3 ada 3 model, ID3, ID4, dan ID6. Di antara 3 model tersebut, yang paling saya tunggu adalah ID3. Kenapa? Karena bisa dikatakan inilah VW Golf di masa depan nantinya. Lihat saja, masih terlihat jiwa hot hatch-nya. Tambah lagi, ID3 memakai penggerak roda belakang, sesuatu yang jarang di hot hatch. Di Eropa sana, ID3 ditawarkan dalam 4 trim level yang berbeda dalam performa motor dan kapasitas baterainya. Berikutnya, Honda E. Kiprah Honda dalam mendesain mobil kecil tak usah diragukan lagi. Apalagi seri Civic-nya yang sudah melegenda. Ini dibuktikan oleh harga jual beberapa model lamanya yang tak wajar. Estilo. Honda E bukanlah mobil listrik pertama Honda. Mobil listrik pertama mereka adalah Honda EV Plus yang dibuat pada tahun 1997. Namun, mobil ini tak dijual ke umum, melainkan disewakan. Ini menjadikan Honda E sebagai mobil listrik Honda pertama yang dijual ke konsumen. Untuk merayakannya, desain Honda E mengambil inspirasi dari Honda Civic pertama, yang tulisannya masih CVCC, itu loh. Walaupun terlihat futuristik, desain Honda E sebenarnya mengadopsi desain retro. Kalau kita lihat bersebelahan sebenarnya tampak sih korelasinya sih. Juga yang membuat Honda E sebagai Honda yang unik adalah penggerak roda belakang. Honda biasanya paling jago membuat mobil penggerak roda depan. Tapi sekalinya membuat mobil penggerak roda belakang biasanya akan menjadi model yang legendaris. Kita bisa ambil contoh NSX generasi pertama dan juga S2000. Dari spesifikasi, tampak Honda E difokuskan untuk pemakaian dalam kota. Tapi unsur sportinya Honda tak dilupakan. Akselerasi 0 ke 100 dalam 8,3 detik dan dilengkapi dengan teknologi torque vectoring agar mobil ini lincah bermanuver. Tak lupa juga interiornya yang menarik. Lihat saja, layarnya membentang sepanjang dashboard dan terdapat 2 layar khusus untuk spion digital. Mercedes-Benz EQC. Mercedes-Benz adalah merek Eropa favorit saya. Tentunya saya tunggu mobil listrik dari mereka. EQ adalah seri listrik dari Mercy, mirip dengan seri ID pada VW. EQC adalah seri EQ pertama yang dirilis oleh Mercedes. Kalau EQ yang ada pada E300e yang pernah kita review itu EQ Power, nama yang dipakai untuk mobil PHEV Mercy. EQC menggunakan GLC sebagai basisnya, bahkan mempunyai wheelbase yang sama. Walaupun mempunyai teknologi 4MATIC, sistem AWD-nya Mercy, mostly mobil akan menggerakkan roda depan dan akan menggunakan motor penggerak belakang jika diperlukan seperti pas berakselerasi. Walaupun berbadan SUV, EQC punya performa yang tak memalukan, bahkan mendekati seri AMG. Akselerasi EQC 0 ke 100 5,1 detik, sedangkan saudaranya GLC 43 AMG 4,5 detik. Tak heran jika kita lihat dari tenaga dan torsinya motor EQC. Power EQC 300 kW atau 402 HP dan torsinya 760 Nm. Walaupun performa EQC cukup wow, jarak tempuh mobil ini terbilang cukup bagus, 354 km menurut pengukuran EPA. Saya pribadi cukup menyayangkan hilangnya Ford dari Indonesia. Walaupun secara teknis mereka sudah kembali,
Tapi mereka hanya melayani penjualan Ford Ranger untuk pembelian fleet dan servis saja. Kalau andai kata mereka kembali untuk masyarakat umum Indonesia, saya cukup berharap mereka membawa Ford Mach-E ke Indonesia. Walaupun penggunaan lambang Mustang pada sebuah SUV cukup kontroversial di antara penggemar mobil, Mach-E menawarkan performa yang tak memalukan lambang Mustang. Di trim tertinggi mereka, GT Performance mampu berakselerasi 0-100 hanya dalam 3,5 detik. Ini semua berkat muscle elektrik yang dimiliki mobil ini. 358 kW atau 480 horsepower. Dan yang paling gila adalah torsinya, 860 Nm. GMC Hummer EV. Siapa yang tak kenal Hummer, mobil off-road dengan sejarah dari kendaraan militer, Humvee. Hummer sendiri pernah jadi merek di bawah naungan GM. Namun, merek Hummer dimatikan karena tren permintaan pasar untuk kendaraan yang hemat bensin dan ramah lingkungan. Dan sayangnya tak ada produk Hummer yang memenuhi salah satunya. Namun, nama Hummer bangkit lagi di bawah merek GMC, merek pembuat truk GM. Kali ini mereka menjawab permintaan pasar dengan Hummer EV, sebuah mobil off-road dengan jiwa Hummer, namun dengan penggerak motor listrik. Sebagai sebuah Hummer, tentu saja kemampuan off-road mobil ini tak usah diragukan lagi. Ada beberapa fitur yang membuat mobil ini seperti datang dari film science fiction. Fitur yang paling saya senang itu crab walk. Berkat power steering Hummer EV, mobil ini bisa bermanuver jalan menyamping secara diagonal, seperti layaknya kepiting. Fitur yang tak kalah menariknya adalah extract mode. Fitur ini mengandalkan teknologi air suspension yang mampu menaikkan mobil hingga 15 cm lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kamera 360 di mobil sudah jadi barang umum, di Hummer EV terdapat kamera yang dapat memberikan visual kolong mobil, sehingga memudahkan Anda bernavigasi di medan off-road. Tak lupa juga eksterior yang sangat futuristik namun tetap gagah. Atap mobil terdapat 4 bagian yang bisa dibuka seperti mobil targa. Tak lupa juga tenaga yang dikeluarkan varian pickup mereka mencapai 1000 horsepower dan torsi 15.591 Nm. Jujur, ketika saya tulis skrip ini saya sampai cek 2 kali, bahkan 3 kali. Gila itu emang torsinya. Gak heran jika kendaraan sebesar ini mampu berakselerasi 0-100 dalam 3 detik. Jarak tempuhnya pun tak memalukan, diklaim mampu menempuh hingga 563 km dari baterai penuh hingga kosong. Hyundai Ioniq 5. Nama Ioniq tampaknya hendak dipakai sebagai sub-brand mobil listriknya Hyundai. Ioniq 5 secara ukuran mirip dengan Hyundai Ioniq EV yang ada sekarang. Namun dari segi penampilan saya bilang desain Ioniq 5 benar-benar keren abis dan sangat unik. Saya pribadi sangat senang dengan desain eksterior dan interiornya. Eksterior terlihat sangat futuristik namun pada bersamaan minimalis. Interiornya pun tampak nyaman dan terdapat banyak konfigurasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penumpangnya. Yang asiknya lagi nih, gosipnya Ioniq 5 akan diproduksi oleh Hyundai Indonesia. Saya pribadi sih cukup mengharapkan harganya lebih murah dari Ioniq yang sekarang ada. Untuk spesifikasi bervariasi dari negara ke negara. Yang pasti di luar sana ada opsi untuk 2WD penggerak roda belakang atau AWD dual motor. Baterainya pun ada beberapa opsi kapasitas dan fiturnya pun cukup melimpah. Mungkin bisa jadi satu video sendiri kalau kita bahas semuanya. Jeep Wrangler Magneto EV. Nama Jeep Wrangler di antara mobil off-road sudah bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Setelah merilis versi plug-in hybrid Wrangler 4xe, Jeep memberanikan diri maju ke langkah berikutnya. Wrangler full listrik yang diberi nama Jeep Wrangler Magneto EV. Namanya mirip dengan tokoh jahat di X-Men ya. Penampilan dari Wrangler Magneto sendiri mengikuti seri Wrangler lainnya. Mungkin kalau kita cabut tulisan Magnetonya akan banyak orang yang tak sadar ini adalah Wrangler yang elektrik. Menariknya lagi, mobil listrik ini memiliki transmisi manual. Motor dari Magneto sendiri sudah dirancang sedemikian rupa agar cocok dengan transmisi manual.
Kemampuan off-road Manito dijamin oleh Jeep akan sama dengan versi Wrangler lainnya, termasuk kemampuan masuk air hingga ketinggian 75 cm. Baterai pada mobil ini sudah diberi pelindungan dari air maupun benturan, sesuatu yang normal di medan off-road. Nissan Ariya tak berhenti di Nissan Leaf, Nissan juga mengincar pasar yang lagi hot-hotnya sekarang, yaitu pasar crossover di SUV. Tak kalah dengan pabrikan lainnya, Nissan Ariya juga mengadopsi desain futuristik dan minimalis. Masih terlihat ciri khasnya Nissan, yaitu grill V. Hanya saja yang biasanya chrome menjadi lampu DRL. Tampaknya di Ariya, Nissan mulai fokus dengan mobil listrik jarak jauh. Tak hanya itu, Nissan juga menawarkan opsi AWD yang diberi nama e-Force. Ini agak susah nyebutnya, i4 or C ya. Saya rasa baca e-Force sih. Sehingga Ariya bisa melibas jalan yang kurang mulus tanpa halangan yang berarti. Audi e-tron GT. Sebagai keluarga dari VW, tentu saja Audi kebagian teknologi mobil listrik VW. e-tron merupakan line up mobil listrik dari Audi, dan e-tron GT adalah yang paling menarik untuk saya. Mobil ini merupakan saudara dari Porsche Taycan, yang jeroannya dan platformnya sama semua. Bedanya dengan Taycan yang memakai bodi coupe 4 pintu, e-tron GT menggunakan bodi sedan 4 pintu. Mungkin mobil ini cocok untuk Anda yang ingin performa Porsche Taycan tanpa banyak orang tahu mobil listrik Anda tak kalah kencangnya. Jaguar I-Pace. Kipas Jaguar di mobil listrik mungkin kurang terdengar di Indonesia. Namun Jaguar I-Pace bisa dikatakan salah satu mobil listrik yang berhasil. Tak hanya penampilan mewah dan sporty khas Jaguar, mobil ini juga memenangkan banyak award, tak hanya berkat penampilannya, namun juga performanya. Banyak teknologi di mobil ini yang dikembangkan dari mobil tim Formula E Jaguar. Memiliki dua motor yang menggerakkan 4 roda dengan total tenaga 290 kW atau 400 PS dan torsinya 696 Nm. Jarak tempuh mobil ini menurut EPA 396 km. Cukup jauh untuk sebuah mobil listrik yang memiliki performa tinggi. Untuk mempromosikan mobil ini, Jaguar juga mengadakan one leg race dengan basis I-Pace yang diberi nama Jaguar I-Pace e-Trophy. Berikutnya merupakan 3 merek mobil listrik yang saya harapkan masuk ke Indonesia. Kebetulan ketiganya dari Tiongkok. Mungkin Tiongkok bisa dikatakan negara yang cukup agresif mengembangkan kendaraan listrik. Saya mulai dari BYD. Sebenarnya beberapa unit mobil listrik BYD sudah ada di Indonesia, tapi sebagai taksi dan belum dijual ke umum. BYD sendiri adalah kependekan dari Build Your Dream, dan perusahaan ini bisa dikatakan pembuat kendaraan listrik terbesar di dunia yang bahkan mengalahkan Tesla. Saya sendiri suka menjuluki BYD sebagai Toyotanya mobil listrik, karena mereka mampu membuat mobil listrik dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitasnya cukup oke. Jenis mobil listrik yang mereka keluarkan pun cukup banyak, dari sedan, city car, hatchback, MPV, sampai SUV. Oh ya, selain itu juga mereka pembuat bus listrik. XPeng, bisa dikatakan inilah pesaing terberat Tesla dari timur. Apa yang bisa dilakukan oleh mobil Tesla, bisa juga dilakukan mereka atau bahkan lebih. XPeng atau sering juga dibaca Xpeng, beberapa kali memecahkan rekor mobil listrik untuk membuktikan kemampuan mereka. Mereka pernah memecah rekor dengan XPeng P7 RWD Super Long Range sebagai mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh, yaitu 706 km. Dengan jarak segitu, kita bisa melakukan perjalanan dari Jakarta hingga dekat perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, seperti Kota Nganjuk, dalam saya pengecasan doang. Tak puas dengan jarak, mereka pun memecahkan rekor jarak perjalanan dengan sistem otonomus, yaitu 3000 km. Mereka melakukan ini dengan melakukan perjalanan selama 8 hari dari kota Guangzhou ke Beijing. XPeng P7 bisa dikatakan mobil flagshipnya mereka, tapi mereka juga membuat model lain seperti V5 yang merupakan sedan lebih kecil dari P7 dan juga G3 yang berbentuk SUV. Kalau BYD jagonya membuat mobil listrik yang terjangkau, XPeng jagonya mobil listrik yang berteknologi tinggi. NIO
Nama NIO sendiri sudah tak asing di kalangan penggemar Formula E. Mobil produksi mereka yang paling terkenal mungkin EP9, sebuah mobil listrik berperforma tinggi dengan tenaga 1 MW, mampu berakselerasi 0 ke 100 dalam waktu 2,7 detik, 0 ke 200 dalam waktu 7,1 detik, 0 ke 300 dalam waktu 15,9 detik. Top speednya 350 km per jam. Jarak tempuhnya juga tak jelek untuk mobil seperti ini, 427 km. Chargingnya bisa dilakukan dalam waktu 45 menit dan swap baterai bisa dilakukan dalam 8 menit. Ngomong-ngomong swap baterai, NIO mungkin satu-satunya pabrikan mobil listrik yang sudah berani mengimplementasikan swap baterai untuk mobil listrik. Untuk model umum mereka seperti ES8 sudah dirancang untuk swap baterai secara otomatis di salah satu stasiun tukar baterai yang dibangun oleh NIO. Untuk tukar baterai otomatis, seluruh prosesnya memakan waktu hanya dalam waktu 5 menit. Canggihnya lagi, stasiun tukar baterai NIO tak ada penjaganya. Bisa dikatakan seperti vending machine yang semuanya otomatis. Bahkan untuk masuk stasiunnya menggunakan fitur parkir otomatis mobil. Tinggal sentuh layar UID-nya, semua proses terjadi secara otomatis. Pada 24 Maret 2021, mereka sudah membangun 193 stasiun tukar baterai di seluruh Tiongkok. Demikian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe Setron.com. Mobil manakah yang Anda taksi di video ini? Apakah ada mobil listrik lain yang Anda harapkan masuk Indonesia? Jika ada, tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin saja ada pemegang merek yang melihatnya dan akan membawa mobil listrik tersebut ke Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.